Hati-hati Indonesia dan oh Tuhan! Kesalahan para pemain Indonesia untuk mengubah skor menjadi 1-0. Ya, 23 menit yang seperti menjadi neraka untuk pertahanan Indonesia. Berkali-kali kesalahan, puncaknya adalah ketika... Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Begini komentar jujur dari pelatih Vietnam, usai pertandingan Indonesia versus Korea Utara. Semua orang dibuat kaget mendengar pernyataan ini. Bikin heboh Eropa, ternyata Australia dan Jepang juga gagal lolos ke 4 besar Piala Asia. Ini semakin menjadi bukti Indonesia sudah setara dengan Jepang dan Australia. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Timnas Indonesia U17 baru saja melaksanakan pertandingan babak 8 besar melawan Korea Utara. Laga dilaksanakan di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi. Timnas Indonesia U17 sudah turunkan starting 11 terbaik mereka untuk hadapi Korea Utara, di antaranya Dava Fasa sebagai kiper, kemudian di lini belakang ada Al Ghazani, Putu Panji, Matthew Baker sebagai penjaga dari serangan lawan. Di lini tengah ada Fabio Aska, Nazriel Alvaro, Evandra Florasta, dan Daniel Alfredo. Sedangkan di lini depan ada Fadli Alberto, Mirza Firjatullah, dan Zahabi Goliguna memperlancar serangan ke gawang lawan. Pada babak pertama, Timnas Indonesia U17 tampil cukup solid dan penuh semangat. Mereka beberapa kali mencoba membangun serangan ke pertahanan Korea Utara, menunjukkan niat untuk mengontrol permainan. Meski begitu, permainan lawan yang begitu keras membuat lini belakang Indonesia rapuh. 2 gol cepat bersarang ke gawang Garuda Muda, pertama lewat aksi Choi Song-hun di menit ke-8, lalu disusul oleh Kim Yoo-jin yang menggandakan keunggulan di menit ke-19. Memasuki paruh kedua, perjuangan Indonesia belum surut. Mereka tampil lebih agresif dan terus berusaha menekan. Hingga akhirnya Timnas Indonesia dibantai dengan skor yakni 6-0 oleh Korea Utara. Pelatih Vietnam, Cristiano Roland, memberikan komentar yang mengejutkan usai pertandingan, di mana ia justru melayangkan pujian tulus kepada Timnas Indonesia U17. Pencapaian Garuda Muda yang berhasil menembus 8 besar di ajang bergengsi ini adalah sesuatu yang luar biasa dan patut dihargai, ujar Roland dalam sebuah wawancara. Lebih lanjut, dia juga membandingkan dengan kondisi timnya yang bahkan gagal mencapai fase ini, sekaligus kehilangan tiket ke Piala Dunia U17. Dalam pandangannya, apapun hasil laga melawan Korea Utara nanti, Indonesia tetap layak disebut beruntung dan sukses karena sudah memastikan satu tempat di pentas dunia. Ia menilai bahwa pencapaian tersebut tidak datang secara instan, tetapi merupakan hasil dari kerja keras, kedisiplinan, serta perkembangan sepak bola usia muda yang semakin membaik di Indonesia. Ia juga menambahkan bahwa tak semua negara di Asia Tenggara mampu bersaing hingga sejauh ini di level Asia, apalagi hingga meraih tiket Piala Dunia. Maka dari itu, ia merasa wajar bila Indonesia kini menjadi sorotan banyak pihak, bukan hanya karena keberhasilannya di lapangan, tapi juga karena semangat dan mental bertanding para pemain muda yang luar biasa. Meski timnya kalah, ia justru memilih untuk memberikan apresiasi kepada Indonesia, sembari berharap suatu saat Vietnam bisa mengikuti jejak serupa. Di samping memberikan apresiasi kepada para pemain Indonesia, pelatih Vietnam juga menyinggung soal arah kebijakan Federasi Sepak Bola di negaranya. Ia menyampaikan pandangan kritis terhadap VFF atau Federasi Sepak Bola Vietnam yang dinilainya terlalu berfokus pada turnamen regional seperti AFF, tanpa menyiapkan fondasi kuat untuk tampil di level global. Ia merasa bahwa Vietnam seharusnya bisa belajar banyak dari pendekatan yang diambil Indonesia. Bagi dia, langkah PSSI yang langsung membidik target jangka panjang seperti Piala Dunia adalah contoh konkret visi besar yang patut ditiru. Lebih lanjut, ia menilai bahwa salah satu kunci keberhasilan Indonesia terletak pada kepemimpinan di balik layar. Ia tak ragu menyebut sosok Erick Thohir sebagai figur penting di balik kemajuan sepak bola tanah air.
Menurutnya, pengalaman Erik yang pernah menangani klub sebesar Inter Milan membuatnya memahami bagaimana membangun sistem yang profesional dan berorientasi global. Pelatih Vietnam itu juga menyoroti bagaimana Indonesia kini berani mempersiapkan generasi muda dengan sistematis, serta berani mengambil risiko untuk menembus level yang lebih tinggi. Ia berharap ke depan, Vietnam juga bisa mulai membangun arah baru dalam pembinaan, bukan hanya mengejar gelar di Asia Tenggara, tetapi juga menantang panggung dunia seperti yang kini sedang dilakukan oleh Indonesia. Lalu, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian juga sepakat dengan Vietnam jika Indonesia bisa beruntung dipimpin Erick Thohir? Jika kalian suka dengan Pak Erick Thohir, silahkan like video ini dan tulis, "Saya suka dengan kepemimpinan Pak Ketum Erick Thohir" di kolom komentar ya guys. Bikin heboh Eropa, ternyata Australia dan Jepang juga gagal lolos ke 4 besar Piala Asia. Ini semakin menjadi bukti Indonesia sudah setara dengan Jepang dan Australia. Timnas Indonesia U17 baru saja melakoni duel sengit melawan Korea Utara dalam perebutan tiket semifinal Piala Asia U17 2025 yang berlangsung di King Abdullah Sports City Hall, Senin malam, 14 April 2025. Namun, panggung Piala Asia U17 2025 di Arab Saudi menghadirkan kejutan besar ketika dua tim yakni Jepang dan Australia harus menjalani nasib yang sangat kontras di fase grup. Jepang berhasil mengamankan tiket ke babak berikutnya, sementara Australia harus menerima kenyataan pahit tersingkir meski tampil apik di laga terakhir. Australia sempat membuka harapan ketika secara dramatis mengalahkan Jepang dengan skor 3-2 di partai pamungkas. Kemenangan ini membuat mereka mengoleksi 4 poin, hasil dari 1 kemenangan dan 1 hasil imbang. Namun, kemenangan itu ternyata tidak cukup. Di laga lain, Vietnam bermain imbang 1-1 dengan Uni Emirat Arab, membuat situasi di grup B semakin rumit. Ketiga tim Australia, Jepang, dan UEA sama-sama mengoleksi 4 poin. Karena jumlah poin 3 tim teratas sama, penentuan 2 tim yang lolos tidak bisa hanya mengandalkan perolehan poin, tapi harus merujuk pada aturan teknis yang ditetapkan AFC. Langkah pertama adalah menelusuri hasil head-to-head antara 3 tim tersebut. Namun, semuanya justru saling mengalahkan. UEA menang atas Australia, Australia mengalahkan Jepang, dan Jepang menumbangkan UEA. Karena tak ada pemisah yang jelas dari hasil langsung, maka harus diterapkan aturan kedua, yakni selisih gol menjadi penentu. Jepang unggul dalam selisih gol dan keluar sebagai juara grup. Di posisi runner-up, UEA bersaing ketat dengan Australia. Sayangnya bagi Australia, kekalahan 0-2 dari UEA di laga awal menjadi batu sandungan fatal. Meski unggul atas Jepang, hasil buruk itu membuat Australia tersingkir, sedangkan UEA melaju bersama Jepang. Sungguh akhir yang pahit bagi Australia di turnamen ini. Jika tim sekelas Australia saja harus tersingkir di fase grup, tentu nasib negara-negara Asia Tenggara lainnya jauh lebih terjal. Vietnam, yang sempat digadang-gadang sebagai salah satu kuda hitam, ternyata tak mampu melewati tantangan di babak grup. Meski bermain cukup solid, hasil akhirnya tak cukup mengantar mereka ke fase gugur. Thailand pun mengalami nasib serupa. Mereka datang dengan semangat tinggi dan skuad yang dipersiapkan matang, namun performa di lapangan tidak mampu mengimbangi kekuatan lawan-lawannya. Hasil pertandingan yang tak memuaskan membuat mereka harus angkat koper lebih awal, tanpa sempat mencicipi atmosfer laga perempat final. Situasi lebih mengecewakan justru dialami oleh Malaysia. Bukan hanya gagal bersaing di fase grup, mereka bahkan tak berhasil melangkah ke putaran final Piala Asia U17 2025. Artinya, sejak awal mereka sudah kehilangan peluang untuk sekadar mencicipi persaingan level Asia, apalagi bermimpi menembus Piala Dunia U17. Ketiga negara tersebut kini harus menelan pil pahit bahwa harapan tampil di ajang dunia telah pupus lebih cepat. Padahal, beberapa tahun terakhir mereka mulai menunjukkan progres dalam pembinaan usia muda. Namun kenyataannya, jurang kualitas masih terasa lebar ketika berhadapan dengan tim-tim besar Asia. Sebuah pelajaran penting yang mesti dijadikan bahan evaluasi mendalam. Dari sini mari kita syukuri hasil pertandingan Indonesia versus Korea Utara ya guys. Kalah jangan sedih, menang jangan jumawa, karena jumawa adalah awal dari kehancuran. Jika kalian dukung Timnas Indonesia, silakan like video ini dan tulis kami selalu dukung Timnas Indonesia di kolom komentar ya.
Bangga, Christian Gonzalez latih bibit muda calon pemain sepak bola profesional di tanah air. Peserta merasa antusias dilatih langsung oleh Gonzalez. Mereka ingin bisa masuk timnas sepertinya. Mantan bintang timnas Indonesia, Christian Gerard Alvaro Gonzalez, yang akrab disapa El Loco, masih aktif berkontribusi dalam dunia sepak bola, kini sebagai pelatih. Ia dengan penuh semangat memimpin sesi coaching klinik dalam ajang Milo National Championship 2025. Kegiatan ini diikuti oleh puluhan peserta muda yang antusias menyerap ilmu dari sosok yang telah malang melintang di sepak bola Indonesia. Dalam sesi pelatihan ini, Gonzalez membimbing anak-anak untuk mengasah keterampilan dasar sepak bola, mulai dari teknik passing, penguasaan bola, dribbling, hingga penyelesaian akhir atau shooting. Para peserta tampak begitu menikmati setiap instruksi yang diberikan, mengikuti dengan penuh semangat dari awal hingga akhir sesi. El Loco mengaku bangga melihat energi dan tekad yang diperlihatkan oleh para pemain muda ini. Menurutnya, kompetisi semacam ini bukan hanya menjadi ajang unjuk kemampuan, tetapi juga pengalaman berharga bagi mereka yang bercita-cita menjadi pesepak bola profesional. Ia menekankan bahwa selain teknik bermain, anak-anak juga harus belajar nilai-nilai penting seperti kedisiplinan, kerja keras, serta mental pantang menyerah. Gonzalez pun berharap suatu hari nanti akan ada di antara mereka yang bisa mengharumkan nama Indonesia di pentas sepak bola nasional maupun internasional. Turnamen ini melibatkan puluhan tim muda yang telah lolos dari fase penyisihan. Pada kategori U10, Pendowo FC asal Sidoarjo berhasil meraih gelar juara pertama, sementara Randika FC dari Kudus keluar sebagai pemenang di kategori U12. Kapten Randika FC mengungkapkan bahwa kompetisi ini memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi dirinya dan rekan-rekannya. Ia merasa mendapatkan banyak pelajaran, bukan hanya dari segi strategi dan teknik bermain sepak bola, tetapi juga bagaimana membangun kerja sama tim yang solid, menjaga semangat juang di lapangan, serta menjunjung tinggi sportivitas. Di sisi lain, Business Executive Officer Beverages and Culinary Dairy Business Unit PT Nestle Indonesia, Ala Asya Aban, mengungkapkan bahwa pada tahun ketiga penyelenggaraannya, Milo National Championship 2025 berhasil menjangkau lebih banyak peserta dari 19 kota di seluruh Indonesia. Ia turut mengapresiasi semangat luar biasa yang ditunjukkan para peserta dari babak penyisihan hingga partai final. Dengan semakin banyaknya anak-anak yang mendapat kesempatan berkompetisi dan belajar dari para pemain senior seperti Christian Gonzalez, diharapkan akan lahir generasi pesepak bola berbakat yang siap membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Ini baru mantap, Erick Thohir berencana undang klub-klub luar negeri untuk bisa ikuti Piala Presiden 2025. Klub Liga 1 diminta bersiap-siap untuk menghadapi lawan kelas kakap. Ini sekaligus menjadi ajang uji coba untuk para pemain lokal. Piala Presiden 2025 dipastikan akan kembali digelar sebagai turnamen pramusim Liga 1 musim depan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah mengonfirmasi rencana ini setelah menggelar rapat bersama jajaran terkait. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Selasa lalu, ia membagikan hasil diskusi yang menunjukkan bahwa turnamen bergengsi ini akan berlangsung pada Juli 2025. Berbeda dari edisi-edisi sebelumnya yang mayoritas hanya melibatkan klub-klub Liga 1, Piala Presiden kali ini diprediksi menghadirkan sesuatu yang lebih menarik. Dengan semakin banyaknya pemain timnas Indonesia yang berkarir di luar negeri, turnamen ini berpotensi diikuti oleh tim-tim dari berbagai negara. Saat ini, sejumlah pemain andalan Garuda tersebar di berbagai kompetisi dunia. Ada Jordi Amat yang membela klub raksasa Malaysia, Johor Darul Teazim, serta Martin Paes yang menjadi kiper utama FC Dallas di MLS, Amerika Serikat. Di Eredivisie, beberapa pemain Indonesia juga tampil reguler, seperti Kelvin Verdong di NEC Nijmegen dan Tom Haye bersama Almere City. Tak hanya itu, ada pula Sandy Walsh yang kini berkiprah di Liga Jepang bersama Yokohama F. Marinos, sementara Rafael Struijk tengah memperkuat Brisbane Roar di Australia. Dari Liga Thailand, Pratama Arhan bermain untuk Bangkok United, sedangkan Asnawi Mangkualam membela Port FC. Dengan banyaknya pemain Indonesia di luar negeri, bukan tidak mungkin klub-klub tempat mereka bernaung akan diundang untuk ambil bagian dalam Piala Presiden 2025.
Turnamen ini sendiri telah menjadi agenda rutin sebelum dimulainya musim kompetisi. Sejak pertama kali digelar pada 2015, Piala Presiden selalu menjadi ajang pemanasan bagi tim-tim peserta Liga 1. Saat itu, Persib Bandung keluar sebagai juara perdana. Seiring waktu, turnamen ini semakin berkembang dan menghadirkan persaingan yang lebih ketat. Dalam edisi terbaru pada 2024, Arema berhasil meraih gelar juara setelah mengalahkan Borneo FC melalui drama adu penalti. Keberhasilan ini semakin memperkuat posisi Piala Presiden sebagai turnamen yang memiliki gengsi tinggi di kancah sepak bola nasional. Jika benar klub-klub luar negeri diundang untuk berpartisipasi, maka Piala Presiden 2025 akan menjadi lebih menarik dan menantang. Selain memberikan pengalaman bertanding melawan tim-tim dari luar negeri, ajang ini juga bisa menjadi kesempatan bagi klub-klub Liga 1 untuk mengukur kemampuan sebelum musim kompetisi resmi dimulai. Dengan konsep baru yang lebih luas, Piala Presiden 2025 berpotensi menjadi turnamen pramusim paling bergengsi dalam sejarah sepak bola Indonesia. Bukan main, Cafiatur Rizky pernah cetak 1 gol dan 3 assist untuk timnas Indonesia saat lawan Timor Leste. Pemain satu ini memang cocok dijadikan playmaker karena kemampuannya yang agresif. Muhammad Cafiatur Rizky menunjukkan performa luar biasa saat membela timnas Indonesia U19 dalam laga terakhir fase grup Piala AFF U19 2024 melawan Timor Leste di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Berkat kontribusi gemilangnya, ia dinobatkan sebagai Man of the Match dalam pertandingan tersebut. Pemain muda asal Tangerang Selatan ini tampil impresif sepanjang laga, tidak hanya mencetak 1 gol spektakuler, tetapi juga menyumbangkan 3 assist yang berperan besar dalam kemenangan Indonesia. Golnya tercipta di menit ke-56 melalui tendangan jarak jauh yang melengkung indah, tak mampu dihentikan oleh kiper lawan, Alexander Oscar Lima. Sementara itu, 3 asisnya masing-masing mengantarkan Jens Raven mencetak 2 gol di menit ke-18 dan 28, serta Kadek Arel Priyatna yang turut menyumbang gol pada menit ke-51. Cafiatur mengungkapkan bahwa dirinya tak kuasa menahan air mata usai mencetak gol dan memberikan assist. Ia mengaku telah memendam keinginan untuk memberikan kontribusi maksimal bagi tim, dan keberhasilannya dalam pertandingan ini menjadi pencapaian yang sangat berarti. Kepercayaan yang diberikan oleh pelatih Indra Syafri untuk tampil sejak awal menjadi motivasi besar baginya. Dalam wawancara setelah pertandingan, Cafiatur menyebut bahwa semangat dan inspirasinya datang dari sang ayah, Firman Syah, yang pernah merumput bersama Persija Jakarta di era 1990-an. Sosok ayahnya menjadi panutan dalam karir sepak bolanya, dan ia ingin terus berkembang agar bisa mencapai level tertinggi seperti yang diimpikannya sejak kecil. Pelatih Timnas Indonesia U19, Indra Syafri, turut memberikan apresiasi tinggi terhadap performa Cafiatur. Ia menilai pemain berusia 19 tahun itu tampil sangat baik meskipun baru saja pulih dari cedera yang sempat memaksanya menjalani perawatan selama hampir 3 minggu. Pemulihan yang cepat dan kembalinya Cafiatur ke performa terbaiknya menunjukkan mentalitas kuat serta kerja keras yang telah ia lakukan selama masa pemulihan. Meski berhasil membawa tim meraih kemenangan telak 6-2 atas Timor Leste, Cafiatur menegaskan bahwa ia dan rekan-rekannya tidak akan cepat puas. Ia menekankan pentingnya terus melakukan evaluasi dan memperbaiki kekurangan agar timnas Indonesia U19 bisa tampil lebih baik di pertandingan berikutnya. Dengan permainan yang semakin matang, Cafiatur Rizky membuktikan bahwa ia adalah salah satu talenta muda yang patut diperhitungkan dalam skuad Garuda Muda. Jika terus berkembang, bukan tidak mungkin ia akan menjadi andalan timnas Indonesia di level yang lebih tinggi di masa mendatang. Alhamdulillah, Emil Audero semakin merapat ke timnas Indonesia. Dipastikan bakal dinaturalisasi secepat mungkin. Skuad Merah Putih akan diperkuat kiper termahal di Asia. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, tampaknya tengah berada dalam suasana hati yang sangat baik. Pasalnya, skuad Garuda baru saja mendapatkan tambahan amunisi berharga di posisi penjaga gawang. Pemain yang dimaksud adalah Emil Audero, kiper Como 1907 yang saat ini sedang menjalani masa peminjaman di Palermo. Berdasarkan data dari Transfermarkt, nilai pasar Emil Audero saat ini mencapai 5 juta euro atau sekitar 85 miliar.
Angka tersebut menempatkannya sebagai kiper termahal kedua di Asia. Sementara posisi pertama masih diduduki oleh Zion Suzuki, penjaga gawang timnas Jepang yang kini membela Parma di Serie A, dengan nilai pasar sebesar 9 juta euro atau sekitar 153 miliar. Tak mengherankan jika harga Zion Suzuki begitu tinggi. Di usianya yang baru menginjak 22 tahun, ia sudah berkompetisi di salah satu liga terbaik dunia, yakni Serie A Italia. Jika menilik perjalanan karir Emil Audero, harga pasarnya juga pernah melambung tinggi di usia yang sama. Saat masih menjadi kiper utama Sampdoria pada tahun 2019, nilai pasarnya bahkan sempat mencapai 255 miliar. Dari segi pengalaman, kualitas Emil Audero tentu tak perlu diragukan lagi. Kiper berusia 27 tahun ini pernah menjadi pelapis legenda Juventus, Gianluigi Buffon, sebelum akhirnya mendapatkan kepercayaan sebagai penjaga gawang utama Sampdoria selama 4 musim. Setelah sempat menjalani peran sebagai kiper kedua di Inter Milan pada musim ini, Emil akhirnya hengkang ke Como 1907 pada musim panas 2024 dan kini tengah dipinjamkan ke Palermo. Kehadiran Emil Audero jelas menjadi keuntungan besar bagi Patrick Kluivert. Ia kini memiliki dua kiper dengan kualitas tinggi yang siap bersaing untuk menjadi andalan di bawah mistar gawang timnas Indonesia. Selain Emil, ada Martin Paes, kapten FC Dallas yang juga tampil konsisten di Major League Soccer. Saat ini, harapan terbesar adalah agar proses naturalisasi Emil Audero bisa berjalan sesuai rencana. Ia bersama dua pemain lainnya, Dean James dan Joey Pelupesi, diharapkan sudah resmi menjadi bagian dari timnas Indonesia sebelum batas akhir pendaftaran pemain untuk laga melawan Australia pada 10 Maret 2025. Jika semua berjalan lancar, Emil Audero berpeluang besar untuk mencatatkan debutnya bersama skuad Garuda dalam laga melawan Australia yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 20 Maret 2025, pukul 4 sore. Kedatangannya tentu diharapkan bisa memberikan dampak besar bagi timnas Indonesia, terutama dalam memperkuat lini pertahanan menghadapi tantangan berat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bukan main, Tom Haye masuk dalam jajaran pemain terbaik di Liga Belanda. The Professor langsung jadi sorotan klub-klub besar Liga Eropa. Nilai pasarnya pun akan semakin naik. Tom Haye kembali menunjukkan kualitasnya di pentas Eredivisie. Gelandang timnas Indonesia yang saat ini membela Almere City berhasil mencuri perhatian berkat penampilan impresifnya saat menghadapi Feyenoord. Performanya yang menonjol membuatnya masuk dalam daftar 11 pemain terbaik Liga Belanda pekan ini versi media ternama Belanda. Dalam pertandingan tersebut, Tom Haye dipercaya tampil sejak menit awal sebagai gelandang bertahan dalam skema 4-2-3-1. Perannya begitu vital dalam menjaga keseimbangan lini tengah Almere City. Tak hanya bertugas mendistribusikan bola, ia juga aktif dalam membantu pertahanan maupun membangun serangan. Kepercayaan penuh yang diberikan oleh pelatih membuatnya tampil sepanjang 90 menit tanpa digantikan. Berdasarkan statistik performa Tom Haye sangat mengesankan. Ia mencatatkan 46 sentuhan sepanjang laga dan memiliki tingkat akurasi umpan sebesar 79%. Selain itu, ia juga sukses melakukan 7 umpan lambung yang menunjukkan visi bermainnya yang tajam. Tak hanya kuat dalam penguasaan bola, gelandang berusia 30 tahun ini juga tampil disiplin dalam bertahan. Ia berhasil mencatatkan 1 clearances, 1 intercept, 5 tackle sukses, serta memenangkan 6 dari 8 duel yang ia jalani. Meski tampil luar biasa, sayangnya upaya Tom Haye belum cukup untuk membawa Almere City meraih kemenangan. Mereka sempat unggul lebih dulu lewat gol cepat Charles Berriem di menit ke-6. Namun, keunggulan itu tak bertahan lama. Feyenoord mampu membalikkan keadaan melalui gol Julian Carranza di menit ke-33 dan gol dramatis David Hanko pada menit injury time. Kekalahan ini tentu menjadi hasil yang mengecewakan bagi Almere City, tetapi penampilan Tom Haye tetap layak mendapatkan apresiasi. Masuknya ia dalam daftar Best 11 Liga Belanda pekan ini menjadi bukti bahwa kontribusinya di lapangan tidak bisa dianggap remeh. Keberhasilannya bersaing dengan para pemain top di Eredivisie juga menunjukkan bahwa ia adalah salah satu gelandang terbaik yang dimiliki timnas Indonesia saat ini. Dengan performa yang terus menanjak, Tom Haye berpotensi menjadi pemain kunci bagi Almere City hingga akhir musim.
Selain itu, ia juga bisa menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia saat menghadapi laga-laga penting ke depan, terutama dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika konsistensinya tetap terjaga, bukan tidak mungkin ia akan terus bersaing di level tertinggi sepak bola Eropa dan membawa dampak besar bagi skuad Garuda.